dapat banyak. Namun kelompok ini tidak membawa uang setelah merampok bank. Para sandera disuruh ganti baju. Setelah mereka selesai, mereka berhasil kabur tanpa menyakiti siapapun. Ketika polisi menerobos masuk, para perampok sudah menghilang. Yang ditemukan hanya senjata mainan. Meskipun tidak ada uang yang dicuri, mereka berhasil mendapat 1,2 miliar. Bagaimana caranya? Film yang kita bahas hari ini berjudul Inside Man. Film ini tidak terlalu diperhitungkan. Para perampok tidak menggunakan teknologi mutakhir. Mereka sangat cerdik dalam mengeksekusi rencana. Mereka membuat polisi tak berdaya. Mereka memulai perampokan ini dengan masuk ke bank. Dalton lalu mengeluarkan senter dan mengarahkannya ke kamera. Monitor langsung mati. Pada saat yang sama, rekannya juga masuk, mengunci pintu bank. Ia lalu menyuruh semua orang berbaring di lantai. Petugas patroli yang lewat melihat kepulan asap dari dalam, tapi perampok tidak takut. Ia lalu mendatangi polisi dan menodong si polisi, sembari mengatakan mereka punya sandera, dan menyuruh petugas menghubungi polisi. Alasan mereka sangat percaya diri, karena bos mereka Dalton memiliki orang dalam. Para sandera disuruh memberikan ponsel mereka. Saat yang lain patuh, manajer bank berbohong. Ia mengaku tidak punya ponsel, namun Stevie tidak percaya. Ia lalu memeriksa ponsel lain. Saat ketemu, ia menelpon nomor itu. Alhasil, ponselnya berdering. Manajer itu takut. Dalton sangat marah. Ia menyeret manajer ke ruangan dan menghajarnya. Dengan cara ini, para sandera akan menurut. Kemudian Dalton menyuruh mereka melepaskan pakaian dan berdiri dalam dua baris, memakai baju seragam dan topeng yang sama. Kemudian membaginya menjadi beberapa grup, terkunci di ruangan yang berbeda. Setelah selesai, tidak ada yang berani memberontak. Tapi ternyata, seorang sandera terkena serangan jantung. Dalton mengeluarkannya dari bank agar ia dirawat. Dari cara ini, mereka masih punya sisi manusiawi agar para sandera tetap tenang. Mereka lalu masuk, menghindari provokasi. Para penjahat menguasai situasi. Mereka langsung bekerja. Tapi Dalton mempunyai pandangan berbeda. Sebagai perampok, dia tidak tertarik pada uang. Setelah memasuki bank, mereka menuju gudang. Setelah mengamati ruangan, mereka memindahkan rak dan akhirnya mengeluarkan palu, lalu menghancurkan lantai. Setelah menggali selokan, Detektif Kate menerima laporan. Perampok belum menyerah. Ia lalu menjadi negosiator dan datang untuk melihat rekaman CCTV untuk mencari petunjuk. Hasilnya, apa yang terjadi dengan kameranya? Bersamaan dengan kejadian itu, Dalton mengeluarkan seorang sandera dengan mengenakan sebuah kotak besar. Saat dia di luar, para polisi waspada. Isi kotak itu bisa saja bom. Mereka sangat hati-hati mengamankannya. Setelah berhasil dibuka, isinya adalah pesan dari perampok. Dia meminta polisi malam ini untuk menyediakan mobil dan pesawat sebelum jam 9. Jika lebih dari 1 jam, ia akan membunuh sandera. Di samping itu, dia juga meminta polisi menyediakan makanan dan air untuk 50 orang. Detektif Kate merasa ini kesempatan. Mereka memasang kamera tersembunyi di dalam kotak pizza. Trik ini sangat berguna. Segera dia menguping dialog perampok, tapi perampok berbicara bahasa asing. Tidak ada yang bisa mengerti. Para polisi lalu memutuskan mencari bantuan dari luar. Akhirnya dengan bantuan seseorang, percakapannya telah diterjemahkan. Ternyata isi percakapan itu rekaman pidato bahasa asing. Mereka semua tertipu, dan para sandera mulai membuat onar. Seorang pria muda melepas topengnya. Para perampok menyuruh mereka mengenakan pakaian seragam agar saat polisi datang, mereka tidak bisa membedakan mana sandera dan perampok. Sangat mungkin mereka terkena tembakan. Pemuda itu membujuk semua orang bertarung dengan perampok. Para sandera terkejut. Mereka tidak berani menolak. Tepat ketika dia mencoba membujuk, para perampok datang. Kelompok perampok ini sangat cerdas. Hal pertama yang mereka lakukan adalah menyuruh semua sandera melepas pakaian. Sebelum merampok, perampok menyuruh mereka mengenakan pakaian yang sama. Dengan demikian, polisi tidak bisa membedakan antara perampok dan sandera. Dalton menyadari ada yang tidak beres dengan pemuda itu. Ia lalu diseret oleh Dalton. Dalton lalu datang lagi. Ia melancarkan rencana selanjutnya. Dia membawa beberapa sandera ke ruangan. Ia lalu menyuruh Stevie bergabung ke para sandera. Setelah menjalankan rencana, Stevie berhasil berbaur. Para sandera tetap waspada. Uangnya belum dicuri. Dalton mendatangi brankas lagi dan menyuruh seorang gadis untuk membuka brankas 392. Dia menemukan dokumen yang disembunyikan di sini, dan di bawah file ada tumpukan berlian terbungkus kain hitam. Ia lalu mengambil semuanya. Dalton akhirnya puas. Dia tersenyum. Presiden bank di tempat lain panik karena Dalton membuka isi brankasnya, dan dokumen yang ia curi berisi informasi pribadinya dan hartanya. Jadi dia menghubungi Madeline dan meminta bantuannya untuk mendapatkan kembali filenya.
Tugas ini sangat sulit. Setelah menerima tugas, dia pergi menemui wali kota. Karena dia kenal dengan wali kota, jadi meskipun wali kota sangat marah, wali kota akhirnya setuju. Ia membiarkan Madeline bergabung. Melihat bahwa ada campur tangan orang lain di kasusnya, Kate tidak setuju. Madeline lalu mengancam Kate, jika ia tidak setuju, ia punya banyak cara untuk mengganti Kate. Kate akhirnya membiarkan ia masuk, tidak peduli apa yang dilakukan Madeline. Dia harus terus menangani kasus ini. Dalton lalu menelpon polisi dan menanyakan tebusan yang ia minta. Karena jika janjinya tidak ditepati, maka para sandera dalam bahaya. Mendengar ini, Kate hanya bisa menyetujuinya agar bisa menunda. Karena penyergapan bank butuh waktu, dan supaya Dalton tenang. Setelah beberapa negosiasi, Dalton senang dan tenang. Tapi Madeline tidak sabar. Dia harus mendapatkan dokumennya, atau bosnya akan marah lagi. Jadi dia menggunakan telepon dan menghubungi Dalton. Madeline memberitahunya, ia bukan dari bank atau polisi. Untuk lebih jelasnya, ia ingin bertemu dan berbicara. Tanpa ragu, Dalton menyetujuinya. Madeline berhasil masuk ke bank. Dia ditangkap begitu dia masuk. Ia lalu digeledah. Untuk menghindari hal buruk, dia akhirnya bertemu Dalton. Saat keduanya bertemu, Madeline secara langsung melakukan langkah besar. Dia bercerita tentang mobil dan pesawat yang tidak akan pernah datang, dan bank sudah dikepung. Dalton terjebak. Satu-satunya jalan keluar adalah bekerja sama. Madeline juga berkata, jika Dalton menyerah, hukumannya hanya 3 tahun. Setelah bebas, ia akan diberi uang. Ini adalah pilihan terbaik bagi Madeline. Ini sudah berakhir. Dalton tidak punya alasan untuk menolak. Tapi setelah mendengarnya, ia menceritakan sebuah cerita. Saat Perang Dunia Kedua, Presiden bank berurusan dengan Nazi dengan merampas harta Yahudi agar mereka kaya. Akhirnya uang itu digunakan untuk membangun bank, yaitu bank ini. Dalton mengeluarkan sebuah dokumen. Ia memberitahu Madeline, karena hal ini menjamin keselamatannya. Dokumennya tidak akan diserahkan, karena ini adalah kuncinya. Bahkan jika ia tertangkap, ia mengandalkan dokumen ini supaya Presiden dan Madeline menyelamatkannya. Jadi dia akan memegang dokumen ini dan meninggalkan bank. Madeline sedikit bingung. Dia bertanya pada Dalton, tanpa bantuannya, bagaimana dia meninggalkan bank. Dalton memberitahunya dengan tegas. Keluar dari pintu masuk utama, Madeline lalu dikirim keluar. Kate yang khawatir menanyakan keadaannya, namun Madeline hanya menjelaskan sedikit. Karena ia tidak bekerja sama, usaha Kate akan nihil. Ia lalu menghubungi Dalton. Dia bilang pesawatnya sudah siap, tapi ia harus mengonfirmasi bahwa para sandera aman. Kate ingin masuk ke dalam. Ia melihat bank. Meski Dalton tahu ia berbohong, tapi ia tidak menolaknya. Kate dibiarkan masuk ke bank. Setelah melihat para sandera dan memastikan mereka aman sementara ini, Kate mencoba menghajar Dalton. Mereka lalu bergelut sampai jatuh dan ingin menarik topeng Dalton. Karena serangannya tiba-tiba, Kate lebih unggul. Saat akan merobeknya, tiba-tiba kepalanya ditodong senjata. Karena ia masuk sendirian dan menyerang Dalton, identitasnya hampir terkuak. Namun, kepalanya sudah ditodong. Ia lalu berhenti. Perampok menang telak, tapi ia akhirnya dilepaskan. Melihat dirinya selamat, Kate sedikit lega. Rekannya Bill datang. Ia menanyakan apakah para sandera aman. Kate sangat frustasi karena usahanya gagal. Ia hanya bisa menunggu. Jadi dia mengambil keputusan dan memberitahu polisi. Saat mereka berdiskusi, Dalton tiba-tiba memanggil. Ia memberi Kate sebuah kejutan. Ia menyuruhnya meletakkan kamera ke arah jendela. Kate melakukan apa yang dia katakan. Ia lalu melihat Dalton menembak seorang sandera. Sebagai negosiator yang baru saja bernegosiasi, ia mendatangi para perampok yang berjaga dan bertanya untuk memeriksa keadaan sandera. Pemimpin kepolisian lalu datang. Ia memberitahu operasi polisi dicabut dan diambil alih oleh tim SWAT. SWAT yang terkenal cekatan, menggunakan taktik serangan langsung. Mereka menggunakan peluru karet untuk merobohkan semua orang di bank, supaya mereka semua bisa diinterogasi sampai mereka menemukan perampok yang sebenarnya. Sayangnya, saat operasi SWAT baru saja dimulai, Dalton sudah menyiapkan rencana. Ternyata kotak yang dikirim sebelumnya dipasang penyadap selama di markas. Percakapan mereka diketahui, termasuk operasi SWAT. Para perampok sudah mengetahuinya. Pagi itu sesuatu terjadi. Pintu bank terbuka. Dalton lalu menyalakan bom asap. Dia melemparkan ke ruangan dan menyuruh anak buahnya membuang senjatanya. Mereka lalu menyamar sebagai sandera dan keluar dari bank. Para sandera yang keluar langsung dikendalikan oleh polisi. Kemudian Kate dan semua pasukan menyerbu bank. Ternyata setelah diperiksa, para perampok menghilang. Herannya, uang di bank semua aman. Juga, mereka menemukan senjata yang ditinggalkan. Mereka semua kaget karena senjatanya palsu. Dan ada satu lagi, pakaian berdarah
Dan juga di baliknya, ada suntikan berisi darah palsu. Kate tersadar, para perampok itu membodohi mereka. Bahkan saat ia ditodong, ternyata itu cuma senjata mainan. Tidak butuh waktu lama bagi Kate untuk dipanggil ke kantor. Pemimpin memintanya untuk melapor. Dia lalu menyarankan untuk menginterogasi para sandera, agar pelaku bisa tertangkap. Tapi para sandera tidak tahu siapa penjahatnya. Pemimpinnya berkata, karena para perampok tidak teridentifikasi, tidak ada uang yang dicuri, dan para sandera selamat, serta senjatanya palsu, kasus ini tidak akan bisa dipecahkan. Ia meminta penghentian pemeriksaan dan menutup kasus ini. Namun Kate tidak puas, karena Dalton belum ditemukan. Karena uang bank tidak hilang, dia merasa aman. Tapi ia sadar, ternyata ada masalah. Brankas 392 tidak ditemukan. Ia pergi ke pengadilan untuk menyelidiki brankas itu sebagai petunjuk untuk menemukan Dalton. Dalam perjalanan ke bank, Dalton mengenakan pakaian biasa. Ia membawa berlian senilai 1,2 miliar. Ia keluar dari ruangan. Ternyata, setelah berhasil masuk ke bank, alasan penundaan itu untuk memberi waktu anak buahnya membangun sebuah ruang rahasia, dan lubang yang digali sebelumnya digunakan sebagai toilet. Ketika polisi khusus masuk ke bank, dia mengambil berliannya dan bersembunyi di sana. Saat keadaan aman, Dalton bersiap kabur. Namun anak buahnya melaporkan, Kate baru saja masuk. Tapi Dalton tidak panik. Dia malah pergi ke arah Kate dan sengaja menabraknya. Kemudian ia menuju ke mobil dan bertemu kembali dengan anak buahnya. Lalu, Kate membuka brankas 392. Di dalamnya terdapat sebuah catatan yang berbunyi, ikuti cincinnya. Seperti yang direncanakan, awalnya cincin itu akan dicuri. Tapi kemudian dia menemukan berkas tersebut, dan akhirnya cincinnya ditinggalkan agar Kate bisa mengungkap kejahatan presiden. Benar saja, setelah itu tidak butuh waktu lama, kasusnya terungkap. Presiden dikirim langsung ke penjara. Kate lalu naik jabatan. Ia lalu merogoh sakunya dan menemukan berlian kecil. Jadi saat Dalton menabraknya, itu sudah direncanakan. Ia memberi berlian sebagai hadiah. Kate merasa tersentuh. Hidupnya sukses dan bahagia. Filmnya berakhir. The Insider penuh dengan kejutan. Berbicara tentang grup perampok bank, mereka sangat cerdik dengan menggunakan orang dalam menyelesaikan kasus perampokannya. Juga tidak kalah menarik. Berbeda dari film sebelumnya, perampok dalam film ini tidak seperti biasanya. Mereka tidak tertarik dengan uang dan mengambil apa yang mereka inginkan, lalu meninggalkannya sebagai jebakan. Pada akhirnya, kasusnya terpecahkan. Setiap birokrat negara memiliki rahasia. Banyak dari mereka adalah penjahat berjubah elit yang suka memutarbalikkan fakta. Seperti film ini, semakin mereka berlari dari masa lalunya yang penuh dosa, mereka akan kena batunya, dan akhirnya mereka akan dihukum. Inilah yang dinamakan keadilan. Yang bisa kita lakukan di dunia yang rumit ini adalah memegang prinsip. Sekian video kali ini. Jangan lupa like, komen, follow, dan bagikan video ini